Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi Roni Sompi pada Jumat 3 Januari 2025. Pemeriksaan Roni ini terkait kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Roni sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 9:57 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja putih dan didampingi sejumlah orang. Kapasitas sebagai saksi, ujar Roni kepada wartawan. Meski begitu, Roni belum mau memberikan keterangan lebih lanjut soal pemeriksaannya hari ini. Ya, nanti aja, nanti, tuturnya. Untuk informasi, Roni merupakan orang yang dicopot mantan Menkumham Yasona Halauli usai Harun Masiku menjadi tersangka. Pencopotan itu diambil buntut kekeliruannya mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Kurang lebih tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 saya sudah menyampaikan perlintasan Harun Masiku pada tanggal 6 Januari 2020 keluar negeri melalui Bandara Suta dan kembali pada tanggal 7 Januari 2020. Pada 22 Januari, Roni menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasona Lauli mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri. Dan yang perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Seperti itu kawan-kawan. Atas hal itu, Roni mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke tanah air. Hasto jadi tersangka. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Wahyu Setiawan sendiri merupakan terpidana dalam perkara PAW. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat pada 6 Oktober 2023. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fidelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiko, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli berpergian ke luar negeri selama 6 bulan.